Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba membuatkan mockup lagi ya, tapi di beda bidang, yaitu di seperti yang teman-teman lihat. Kali ini saya akan membuat mockup di sebuah bidang buku ya, atau cover depan buku. Jadinya nanti kita harus tetap ngikutin sisi-sisi atau bentuk dari objek bidang itu sendiri ya. Dan di sini ini cukup mudah dan selalu memakai inti tutorial, yaitu convert to smart object. Langsung saja buka Adobe Photoshop kalian dan siapkan materi-materinya ya. Kita open di sini. Di sini saya udah buatkan desain ya, karena berhubung di sini cuman memasang mockup, jadi desainnya mungkin teman-teman intinya bisa desain sendiri atau nanti next saya akan buatkan. Intinya desain ini covernya ini harus sesuai dengan yang ukuran panjang lebar sebuah bidang yang kita mockup. Itu aja sih intinya. Oke, di sini saya import semuanya. Di sini ada sebuah buku cover polos ya, putih ya. Dan di sini ada saya udah buatkan yaitu cover untuk sisinya, buku sisi yang ketebalannya. Di sini untuk cover depan ya. Untuk cover belakang sebenarnya sama, tapi di gambar nggak ada ya. Oke, kita klik open di sini. Saya masukkan semua. Pertama kita selalu lihat dulu kalau emang mau memockup ya. Kita lihat bentuk kemasan atau produknya atau bidangnya. Di sini buku berarti nanti ada dua, yaitu saya sedikit coba coret-coret dulu ya sebelum itu ya. Intinya kalau membuat mockup itu kita harus lihat dulu sebelum menseleksi. Intinya tetap harus diseleksi. Ini kan ada bidangnya bengkok ya, berarti nanti kita ibarat seleksi di sini satu, dan yang kedua yaitu ini ya. Ini yang kedua. Jadi ada dua aja cukup intinya. Oke, berarti kita langsung eksekusi. Kita seleksi dulu dengan polygonal lasso tool ataupun dengan pen tool, terserah teman-teman ya. Oke, di sini saya klik polygonal lasso tool, kita zoom sedikit di sini. Kita ambil dari sisi sini, kalau bisa lebihin aja ya teman-teman ya. Lebihin sedikit nggak masalah. Oke, sampai ke bawah. Saya buat cepat aja di sini. Lebihin ya 0,0 mili senti atau nggak apa-apa lah. Dan kita pas di perbatasan siku ini dan sampai di sini kita lebihin ya. Oke, sampai di sini. Dan cover depan udah kita seleksi. Setelah itu kita tekan Ctrl J joker dan dia akhirnya jadi seperti ini ya. Ini untuk cover depan kita ganti nama dengan cover depan. Oke. Terus kita balik lagi ke layer background, kita seleksi lagi yaitu sisi atau seleksi bidang yang kedua ya. Yaitu dari sini lebihin sedikit. Pas tekukan aja, lebihin aja nggak apa-apa, nanti kan ketumpuk ya. Kita cat tadi yang pas di sini kita lebihin sedikit di sini. Oke, kita tarik ke atas. Kita tutup di sini dan seleksi yang kedua udah ya. Kita tetap seperti yang tadi, kita Ctrl J di sini, kita ganti nama cover sisi ya. Sisi. Nanti yang ketiga yang terakhir di atas kita bisa eksekusi sendiri. Oke, lalu setelah itu kita buat lembar kerja new layer di sini, ditaruh di atas. Ini yaitu ibarat masking aja ya. Kasih nama masking. Oke, baru kita seleksi dengan menggunakan boleh menggunakan polygonal lasso tool, tapi kita pakai yang rectangular aja ya. Jadi kita ambil dari sini ke sini untuk sisi depannya, pasin tadi kita seleksi dari mana. Oke, kalau udah di sini misalkan nyampe seperti ini. Kalau udah kita kasih warna buat dasar aja. Oke, kasih warna terserah kalian ya. Saya buat biru aja di sini. Saya timpakan dengan paint bucket tool jadi biru ya. Setelah ini baru kita opacity-nya kita turunkan sedikit. Atau sebelum itu kita klik kanan dulu, kita buat convert to smart object ya. Baru kita opacity-nya kita turunin dikit, kita mau atur sesuai dengan bentuk dari cover buku depan, yaitu kita klik edit, transform, kita pilih distort ya. Kita pilih distort, kita atur di sini. Kalau bisa lebihin aja di sini, lebihin sedikit bukunya dari sisinya, nggak harus ngepas ya di sini ya. Ini buat ibarat nanti ngikutin alurnya aja. Oke, seperti ini. Yang bawah ini juga pas di ujung siku. Oke, yang atas ya mungkin seperti ini ya. Oke, kalau udah kita tekan enter.
Dan nanti seperti ini baru kita klik CTRL, kita klik cover depan ini ya, cover depan ini, layar cover depan, klik kiri dan dia akan menseleksi seperti ini ya. Dan lalu kita klik Ctrl Shift I, kita tekan del, jadi dia udah ngikutin ya. Oke, cover depan udah selesai ya. Kita beralih ke cover sisi ya. Cover sisi kita kita buat new layer lagi, kita taruh di atas cover depan kita, yaitu masking sisi ya. Yang atas tadi masking cover ya, masking depan ya. Oke, kita kasih nama. Kita balik ke masker sisi, kita seleksi pakai polygonal lasso tool ataupun dengan itu ya. Kita zoom lagi, kita lebihin sedikit di sini sampai di sini, baru kita taruh di bawah, pasin di sini, lebihin sedikit sekali lagi ya. Jangan dipasin, nanti kelihatan kayak agak sedikit putih-putih ya. Oke, seperti ini. Dan kalau sudah, kita timpahkan mungkin warna yang berbeda ya, mungkin agak sedikit gelap lah birunya ya. Kita tumpahkan di sini. Baru kita klik kiri, tahan CTRL ya, tahan CTRL, klik kiri cover sisi, baru kita Ctrl Shift I, kita tekan del. Dan ini udah semuanya udah selesai ya. Baru kita yaitu sekarang intinya memasangkan cover, desain cover sisi dan cover depan. Caranya seperti yang masking-masking sebelumnya ya. Oh ya, sebentar, ini kita klik masking dulu ya, kita klik convert to smart object, lupa saya, tapi nggak apa-apa lah. Kita beralih awal dulu yang masking depan, kita klik kiri 2 kali pada layer thumbnail yang convert to smart object ini, kita klik kiri 2 kali dan dia akan pindah ke sebuah lembar kerja baru ya, yang kita bisa tumpuk dengan desain kita, yaitu kita beralih ke layer cover tadi, kita drag and drop aja atau kita pindahkan ke yang masking tadi, yang yang convert to smart object, yang ini kita close ya. Terus di sini kita paskan teman-teman ya, kita paskan. Oke, misalkan segini ya, kita enter, baru kita klik file, kita klik save. Dan nanti ada perubahan juga di sini dan dia udah berubah. Teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini udah berubah. Baru yang masking tadi yang PSB-nya kita close. Di sini sebenarnya udah jadi, tapi kan di sini nggak ada kayak bentuk dari bukunya sendiri ya. Harusnya kalau buku depan kan, kalau teman-teman lihat, kalau ini kita hilangkan, di sisi sini kan ada kayak pencahayaan lekukan ya. Ini belum ada, tapi seenggaknya ini udah cukup jadi ya. Ini selanjutnya baru kita beralih ke masking sisi ya. Kita klik kiri 2 kali seperti yang tadi pada convert to smart object. Seperti ini. Baru kita masukkan di sini, kita Ctrl A, Ctrl C, di sini kita tekan Ctrl V. Oke, dia seperti ini ya. Baru kita klik file lagi, kita klik save, dan nanti teman-teman bisa lihat jadinya dia seperti ini ya. Tapi ini yang tadi kita masking aja dulu kita CTRL tahan karena kita tadi ada sedikit agak tergesa-gesa ya. Jadi yang di layer masking sisi ini kita tahan CTRL, klik kiri, baru kita klik image ke Ctrl Shift I, baru kita beralih ke layar 1, kita tekan del dan dia akan mengikuti polanya seperti ini. Kita save lagi dan nanti dia akan mengikuti seperti ini. Oke, dan ini seenggaknya udah cukup jadi ya. Kita tinggal ngikutin aja. Kita beralih ke cover depan di sini, cover depan. Kita duplikat dengan Ctrl J, kita taruh di atas masking depan, jadinya seperti ini. Baru kita rubah mode layer normal menjadi ke linear burn. Dan teman-teman bisa lihat lekukannya udah ada ya. Kita rubah ke linear burn, lekukannya udah ada ya. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Baru kita beralih ke cover sisi, layer cover sisi yang bawah tadi, kita duplikat juga, kita taruh di atas layer masking depan ya. Sama seperti yang tadi, dari mode normal kita rubah ke linear burn seperti ini ya teman-teman ya. Dia sedikit agak gelap karena memang ditekukan ya teman-teman ya. Oke, baru kita yang cover depan ini supaya ada pencahayaannya sedikit, kita Ctrl J lagi, kita duplikat teman-teman ya di sini. Yang layar depan ini kita duplikat, kita taruh di atas cover depan yang kita seleksi tadi ya. Kita rubah mode normal ke menu screen, baru kita atur ke image, ke adjustment, kita ke level, kita atur levelnya di sini, kita geser, jangan full ke sini ya, kita lihat cahayanya aja. Oke, cukup seperti ini. Baru outputnya di sini kita bisa atur pencahayaannya. Seperti ini ya, ini udah cukup biar bener-bener agak real aja sih ya.
Terus yang cover sisi depan ini ya mungkin ini kita sedikit agak apa ya, agak dicerahin aja ya. Sebenarnya ini udah jadi, kita tinggal lupa, sebenarnya kita lupa. Yang terakhir ada seleksi, yaitu ini warna buku yang sebelah kiri ini kan masih gelap ya, kita seleksi aja deh, nggak usah masuk ke itu ya, nggak usah masuk ke convert to smart object, kita seleksi aja seperti ini. Oke, lalu kita buat new layer baru. Kita taruh layer barunya di bawah cover sisi ya. Kita ganti nama sisi atas. Oke, kita enter. Baru kita warnain sesuai dengan agak gelap. Mungkin birunya kita gelapin deh. Mungkin seperti ini. Coba kita warnain. Kalau ngerasa kurang gelap, kita gelapin lagi, teman-teman. Oke, seperti ini. Coba. Kalau ngerasa masih kurang gelap, kita warnain seperti ini. Dan seenggaknya ini udah cukup ya. Seenggaknya udah jadi, teman-teman. Cukup seperti ini aja. Intinya kalau kita mengcover sesuatu, kita harus perhatikan dulu ini harus nanti dibagi berapa seksi atau berapa seleksi ya, berapa seleksian. Nanti baru kita seleksi dulu, baru kita buatkan new layer, kita buat warna buat convert to smart objectnya, kita atur di layer baru, kita buatin cover image, dan kita tinggal rubah mode normal menjadi ke linear bar dan cukup keren. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.